Oke, kalau begitu karena ada kata semangat, karena tadi Ibu juga MC mengawali dengan pantun, boleh saya balas dengan pantun juga? Ya, karena tadi Ibu di sana itu lagi ngelonjor aja di sana. Saya kok kayak saya kalau lagi bikin pantun, kayaknya lagi ngarang pantun ya Bu ya. Oke, saya akan balas pantun dari Ibu ya, seperti itu. Minum jamu di Salatiga. Cakepnya kurang ini, dia kurang semangat Ibu. Oke, minum jamu di Salatiga. Ikan sepat di dalam kali. Senang bertemu dengan ibu bapak dari SMA 3. Orangnya semangat dan sangat peduli. Oke. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin sebagai awal perkenalan, saya Kang Agus sebagai co-trainer dari Kang Palah ya, yang biasa mendampingi Kang Palah. Mungkin kalau untuk biografi Kang Palah dari MES ini sudah disampaikan, karena Ibu benar panjang, Bu. Butuh 30 menit kalau ngenalin Kang Palah ya. Yang pasti Kang Palah ingin berbagi kepada Ibu dan Bapak bagaimana membangun mindset positif kita. Kita semua sadar pasti dan meyakini kita semua punya nilai mindset positif yang luar biasa. Bagaimana cara menimbulkan, mengeluarkan, dan mengekspresikannya. Untuk itu, kita sambut yang meriah, yang luar biasa, penuh semangat untuk Kang Palah. Kang Palah, silakan. Wabarakatuh. Semoga hari ini kedatangan kami di sini bermanfaat. Kami untuk mengikuti Bapak Ibu tentunya. Saya pastikan Bapak Ibu hebat, kita luar biasa semua. Terima kasih sudahnya keduanya. Saya pun sampai kaget. Bapak hari kita bully-bulikan. Wow. Ayo saya digambar gitu. Ya, baik Bu. Hari ini materinya luar biasa. Materi sebetulnya ini umum Bu, ya umum. Cuman ini banyak orang yang punya kendala. Begitu saya diminta sama Mbak Putri kemarin, Kang, materinya positive thinking. Wah seru nih saya bilang gitu kan. Kenapa seru? Karena memang banyak orang saat ini Bapak Ibu yang pikirannya negatif setelah pandemi Pak. Kemarin saya baru ketemu orang yang histeris. Dia tidak mau makan, tidak mau tidur, dia juga tidak mau berobat. Dia dapat vonis dari dokter bahwa dia mempunyai penyakit yang mematikan, kanker gitu Bu ya, dan sudah stadium 4. Jadi dia depresi, mengurung diri di kamar dan tidak mau bangkit dari tempat tidur. Begitu ketemu saya, alhamdulillah bangun Bu. Bangun dan nyambit saya pakai botol. Begitu dia bangun, dia ambil botol, bisa dilempar. Pung gitu ya. Botolnya pecah, saya senyum. Yeay, saya bilang, aja apa? Bapak bisa bangun juga setelah seminggu tiduran. Akhirnya dia bertanya, Anda siapa? Masuk ke rumah saya, tiba-tiba ngeledek. Kenapa? Saya bilang ke Bapak itu, selamat ya Pak. Bapak meninggal 4 bulan lagi katanya. Saya gituin. Dia kesel ternyata. Ternyata ketika seseorang kesel, Bapak Ibu ternyata energinya muncul. Marah dan marahnya itu meluap sehingga dia mengekspresikan botol menjadi salah satu fasilitas untuk melempar saya. Bereaksi. Saya duduk di samping dia dan berkata, Bapak termasuk orang yang beruntung. Dia mulai bingung. Kok saya beruntung? Yes, karena Anda meninggalnya sudah dikasih tahu. Sementara saya belum tahu. Inilah positive thinking Bapak Ibu. Bahkan kematian saja bisa menjadi indah ketika kita buat frame yang indah. Akhirnya saya bercerita 30 menit Bapak. Pak, punya waktu dong 4 bulan. Jadinya Bu, awalnya marah jadi Terus Bapak bisa melakukan banyak hal. Bagi-bagi warisan. Bayar kalau ada. Sambil ketawa Bapak Ibunya, kalau ada. Terus minta maaf pada istri kalau punya dosa atau salah.
Ya, kalau punya istri. Kalau istri lebih dari satu kan bisa satu-satu Pak datangin dulu. Terus Bapak juga boleh memilih tempat untuk Bapak meninggal. Bahkan pada saat Bapak mati, mau mati nih Pak, saya bilang, Bapak pilih di rumah ibadah supaya indah. Karena konon katanya kalau penjahat sekalipun ketika meninggal di tempat ibadah, itu husnul khotimah Pak. Hanya apa Bapak ini ketawa Bapak Ibu? Coba dia bertanya, terus harus bagaimana? Salah satu cara supaya Bapak bisa beraktivitas, meminta maaf, bagi warisan, gitu ya, dan sebagainya. Bapak harus tetap minum obat dan kemoterapi. Ikutin Bapak Ibu. Qadarullah ya Pak Agus ya. Dia nggak jadi meninggal Pak. Dia dapat asuransi dari perusahaannya, dibawa ke Singapura, dioperasi dan berhasil. Sekarang dia ngopi sama ngerokok lagi. Emang bandel itu. Dikasih kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Dan kata dokter di Indonesia, sudah clear Pak. Sudah tidak ada lagi kanker yang ganas. Gitu ya. Bapak Ibu artinya apa? Kita tidak boleh mendahului Tuhan. Dokter memang punya analisa, tapi apa? Ketika kita berpikir positif, maka ini akan menjadi sebuah hal yang bagus, menarik untuk kita semua. Demikian yang kita Bapak Ibu, sebagai seorang pengajar tentunya walaupun kita lebih pintar daripada siswa kita, seringkali pikiran negatif itu muncul pada diri kita. Pernah berpikir ketika hari Minggu mau ke mall, pasti mall itu penuh. Begitu sampai parkir di mall, Bu, beneran penuh tuh parkiran. Penuh benar. Tapi setelah itu kita coba rubah Bapak Ibu. Anda boleh bilang ke pikiran bawah sadarnya, ya mall boleh penuh. Tapi entah kenapa, begitu saya masuk mall, ada mobil yang keluar dan saya bisa parkir. Itulah pikiran positif. Yang insya Allah hari ini kita akan sharingkan dengan Bapak Ibu semua. Masih berkenan Bapak Ibu duduk? Masih ya, insya Allah ya. Baik. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita memilih positive thinking, hidup kita akan bahagia, karena bahagia itu indah Bapak Ibu. Bahagia itu indah dan pilihan. Jadi yang sakit kanker aja Pak bisa bahagia Pak. Setelah itu bisa bahagia. Apalagi kita yang sehat, kita jaga, kita pelihara. Ya, baik. Tadi Kang Agus sudah memperkenalkan nama saya aslinya Bapak Ibu Nur Falah. Saya asli dari Barat, Western. Ya, makanya saya dipanggil Akang karena saya dari Cianjur. Agak susah Bu ya, Cianjur, agak ke barat-baratan gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah nggak kena gempa karena saya di Jakarta. Yang kena gempa yang di Cianjur. Iya. Tapi kemudian saya kontak ke ibu saya di Cianjur. Ibu gimana kampung kita tercinta? Alhamdulillah goyang gitu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Goyangnya tetap besar tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini profil saya. Kebetulan saya bukan orang hebat juga. Saya masih belajar Bapak Ibu sampai hari ini. Karena bagi saya belajar itu katanya until the end. Sampai kita meninggal lagi nanti. Jadi saya senang dengan yang namanya belajar, karena belajar itu ternyata tidak harus di kampus, tidak harus di sekolah, di jalan pun kita bisa belajar. Bahkan di toilet pun bisa belajar, Bu. Belajar ilmu kebersihan, kan gitu ya. Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, ini profil saya. Bapak Ibu boleh panggil saya Kang Falah. Saya dulu di Pasar Rumput lama, Pak Bu. Di Jaksel itu saya hampir 10 tahun, hijrah ke timur, karena di Jaksel itu rumahnya mahal-mahal. Akhirnya hijrahnya ke timur. Jadi sekarang saya jadi orang timur. Seperti yang di awal, Bu. Ketika kita ngomongin positive thinking, artinya dimulai dari kata-kata. Positive thinking, positif itu pemikiran, Bu ya, positif itu dimulai dari kata-kata kita. Kenapa? Karena otak kita itu diprogram oleh yang namanya mulut. Saya belajar namanya NLP, artinya Neuro Linguistic Programming. Artinya otak kita itu diprogram oleh yang namanya lisan kita atau mulut kita. Tuhan bergantung prasangka kita. Ketika kita bilang apa? Sakit, saya pusing, saya stres. Ini mulutnya bilang gitu, Bu. Maka otaknya akan merespon. Ketika merespon, dia akan siap menyebarkan informasi itu ke seluruh tubuh kita, sehingga apa? Kita bisa lemas seharian. Aduh, kok saya pusing hari ini? Nih.
Makanya waktu di Pinus saya bilang ke teman-teman, Bapak Ibu hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita pun bisa memprogram otak orang lain. Yang tadinya positif menjadi negatif. Makanya untuk yang muda-muda pasti ceng-cengan gitu ya. Sering ledek-ledekan. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi bagian kehancuran teman kita sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena ucapan kita yang kurang baik dan kurang mendukung. Contoh gini, oh kamu gitu aja nggak bisa. Payah lu, katro, dan sebagainya gitu Bu ya. Nah, itu apa? Secara tidak langsung akan memprogram otak seseorang dan ketika dia merasakan hal yang diucapkan itu benar, maka dia akan mengkonfirmasi dan manggut. Yang bahaya kalau udah manggutnya berkali-kali. Berarti dia makin yakin kalau dia itu seperti apa yang diucapkan teman-temannya. Contoh Mas, siapa namanya? Faisal. Umur berapa Mas? 31 tahun. Apa impian yang mau direalisasikan di tahun ini? Lulus S2. Lulus S2. Ibu udah nikah sama? Udah. Punya anak berapa? Mau nambah, berarti Pak nama anak Pak, bukan nama istri Pak. Ya, tapi boleh diaminkan, siapa tahu emang takdirnya ya kan. Ya. Enggak, saya di tahun ini lulus S2. Oke. Apa target Anda 5 tahun yang akan datang? Jadi apa? Wakil. Enggak mau jadi kepala sekolah. Nanti ya. Oke, berarti target Anda jadi wakil kepala 5 tahun ke depan nih. Berarti umur Anda 36 tahun. Betul ya? Jadi wakil kepala sekolah. Ketika beliau berdoa, Bapak Ibu, tiba-tiba ada teman nyeplos gitu ya. Ah, mana bisa? Ah, nggak mungkin. Ah, apalagi semuanya. Maka ketika orang ini menerima informasi dari kita, maka kita ada otomatis akan menjadi bagian dari program kehancurannya si Mas itu. Artinya Bapak Ibu, yuk kita perbaiki yang namanya kata-kata yang memang kita utarakan. Ya, kata-kata yang kita ucapkan, Bapak Ibu ya. Itu doa ya, Pak. Yang kedua, Bapak Ibu, saya selalu awali dengan apa? Satu, izin, Mas. Nah, lurusin niatnya. Ya, apa niat Anda datang ke sekolah? Ayo Pak, apa niat datang ke sekolah Pak? Ngajar. Ibu, apa niat datang ke sekolah? Ngajar. Pastikan Anda datang ke sini itu mau mengajar. Punya target. Jangan sampai Anda datang ke sini hanya gugur kewajiban. Sampai pulangnya on time gitu Ibu ya. Dah. Nah ini niatnya lurusin. Ketika kita gabungkan antara ngajar dengan ibadah, maka akan double pendapatannya. Yang pertama pendapatan dari gaji, yang kedua pendapatan dari Tuhan. Bentuknya apa? Bentuknya pahala. Makanya lurusin niatnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu. Syarat sukses kita mulai hari dan seterusnya kita lakukan apapun Bapak Ibu dengan totalitas 100%. Termasuk apa? Impian yang kita inginkan pun kita harus lakukan dengan totalitas 100%. Oke, kita tadi Anda bilang, saya mau jadi wakil kepala sekolah di tahun berapa itu? Totalitas dari sekarang. Supaya apa? Supaya semestanya mendukung. Ya, semestanya mendukung. Semesta Anda tentunya, bukan semesta saya, karena saya targetnya bukan wakil kepala sekolah, targetnya saya gubernur Jawa Barat. Targetnya gitu ya. Karena kemarin saya sudah suruh pulang mulu sama kakak saya. Udah kembangkan Cianjur, jangan Jakarta mulu katanya. Jadi apa di sana? Jadi DPRD, nggak mau. Punya DPR aja, saya bilang gitu. Tapi nggak tahu juga, tahunya kayak Ahmad Saroni sekarang kan dihujat. Lagi trending. Dulu waktu jadi anggota DPR, baik-baik aja tuh Bu, bisnisnya. Nah sekarang kan mulai. Nanti bisnisnya dimasalahin nggak ya? Bisnisnya dimasalahin nggak ya kalau saya jadi anggota DPR? Bisa jadi Bapak Ibu. Padahal dia kayanya sebelum jadi anggota DPR udah kaya. Gitu kan. Pengabdiannya rame akhirnya gitu kan. Bapak Ibu, totalitas 100% terhadap apapun mulai hari ini. Kenapa? Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Anda nanam cabai, panennya cabai. Ya, duit panennya. Duit hasil jual cabai. Anda nanamnya tomat, pasti panennya. Ketika Anda nanam kebaikan hari ini, ya betul.
Kan dijual tomat ya. Ya. Betul. Bu ya, betul ya? Panennya duit. Betul kan dijual. Jadi ketika ada hari nanam kebaikan, ketulusan, kecintaan Bapak Ibu, saya pastikan nanti akan panen juga kebaikan di masa yang akan datang. Tolak ukurnya Bapak Ibu, 5-10 tahun yang akan datang. Jangan berharap hasil kerja keras kita itu setahun, 2 tahun akan kelihatan. 5 tahun, 10 tahun. Hari ini, alhamdulillah hari tanggal berapa, Bu? Ini hari kelahiran saya ini. Ibu sama? Wah, luar biasa. 20 Januari. Aquarius berarti Ibu ya? Aquarius. Kadang Capricorn. Kadang Capricorn. Tapi tadi saya lihat di zodiak 20 Januari itu ternyata iya, Aquarius kadang-kadang Capricorn. Tergantung mood yang bikin itu zodiak. Ya. Dan hari itu hari kelahiran saya, alhamdulillah. Makanya tadi saya bersyukur hari ini di 2 tempat Bapak Ibu saya bicara. Dan ini kado spesial buat saya karena saya ngisi di SMA 3 Jakarta. Ini ya. Terima kasih Ibu ya. Tapi saya sedih Bu. Karena saya makin tua ternyata ya. 37 tahun Bu, udah sekarang Bu. Alhamdulillah ya, itu yang harus kita syukuri. Dan sehat Bu. Iya, sehat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Maka saya berpikir tadi Bu, di 30 tahun ini saya harus ngapain? Apa yang saya perbuat lagi gitu kan? Untuk apa? Untuk bangsa, untuk keluarga, untuk agama, untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri Bu udah banyak yang pesan ke saya. Jangan terlalu capek katanya Bu ya. Saya mikir ya juga sih ya. Kadang-kadang kalau lagi banyak undangan tuh Bu ya, makanannya kelewat semua Bu. Ketemu nanti maghrib gitu kan. Tapi tadi ketika kita punya frame dalam diri kita dan positif frame-nya Bapak Ibu, maka jadi indah semuanya. Waktu pandemi malah lebih sedih saya. Karena nggak ada panggilan. Jadi lebih baik capek sekarang daripada pandemi kemarin Bapak Ibu ya. Frame-nya kita rubah-rubah dan begitu. Jadi apa? Bapak Ibu punya frame yang bagus, maka gunakan frame tersebut dalam semua kejadian yang memang Tuhan ciptakan pada diri kita. Kesandung batu aja kalau kita frame positif Bapak bisa indah. Jeduk gitu Bu ya. Terus berdarah kakinya. Ibu pasti ngeluh sakit dong Bu ya. Aduh sakit. Tapi kalau di frame-nya indah, alhamdulillah masih berdarah. Karena kalau darahnya nggak keluar repot Bu. Luka tapi darahnya nggak keluar, berarti ada yang mampet Bu ya. Harus diperiksa. Tapi kalau masih lancar darahnya Bu, berarti frame-nya harus indah. Makanya Bapak Ibu dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari jam ke jam, kita dituntut untuk selalu berpikir positif, apalagi terhadap teman-teman kita. Kita harus tahu Bapak Ibu, karakter masing-masing nih, supaya nggak kaget. Waktu di Pinus pernah kita cek otaknya Bapak Ibu ya. Kita cek lagi sekarang. Bapak Ibu tepukan tangannya 3 kali. Nah, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tempel Bapak Ibu. Tempel nih ya. Rapetin ya. Bapak Ibu jangan lihat punya temen ya. Lihat dulu sendiri aja ya. Baik, takutnya beda, nanti berantem. Ya. Amati Bapak Ibu, jempol mana yang di atas? Kanan. Kiri ada? Nah, cung yang jempol kanan di atas. Jempol kanan banyak nih. Ini orang-orang pemikir ya. Yang jempol kiri mana jempol kiri? Nah, itu orang-orang yang sukanya ngobrol, bersosial. Ya. Ini kalau jempol kanan di atas, cenderung orangnya detil, teliti, keras. Ya, kalau ngomong biasanya to the point, rajin menabung. Kenapa? Senangnya memang hitung-hitungan, angka, logika, logis. Ya, Ibu, itu berarti Ibu otaknya seimbang bisa jadi. Ya, tapi sebaiknya yang nyaman yang paling mana ketika ditepok gitu Bu. Tepok. Gini set langsung disilah itu. Itu tuh ya tadi Bu. Itu jempol kanan juga ya. Kalau jempol kanan berarti otaknya kiri Bapak Ibu. Cara berpikirnya kiri. Kalau jempol kanan di atas berarti cara berpikirnya pakai otak yang sebelah kiri. Kiri itu artinya logis, analitis, rasional orangnya. Kalau ngomong to the point. Nggak suka banyak ngobrol. Kalau orangnya saklek Pak. Kalau nggak enak ya nggak enak. Nah makanya hari ini kita harus tahu. Oh ternyata
Memang seperti itu. Sehingga apa? Ketika dia ngomong sesuatu yang menyakitkan, kita vibe-nya udah indah aja. Pemikiran kita udah positif. Emang dia mau begitu. Kalau bicara kan gitu, Bu ya. Hanya apa? Indah aja gitu walaupun beda. Nah, bagaimana kalau yang jempol kanannya di atas? Kiri di atas? Itu otaknya berarti pakai yang sebelah di mana kanan itu punya sifat kreatif, inovatif, komunikatif, sosial, seni. Sehingga apa? Memang orang tersebut senangnya memang bersosial, ngobrol. Orang yang jempol kanan di atas sama Ibu, jempol kiri di atas ini. Kalau namu pamitan aja bisa 1 jam. Gue pulang dulu ya, katanya. Diantar sama yang punya rumah tuh, Bu. Ayo, saya antar ke parkir. Itu ngobrol, Bu, sepanjang jalan. Nanti buka pintu nih, Bu, ngobrol lagi 15 menit. Pintunya dibuka sedikit, masih ngobrol. Masuk ke mobil, panasin, masih ngobrol lagi dalam, Bu. Nggak pulang-pulang, Bu. Itu yang jempol kiri di atas. Artinya Bapak Ibu, semua manusia punya cara berpikir yang berbeda, sehingga apa? Perlu kita punya mental positif mulai hari ini. Kenapa? Jangan sampai ketika teman kita ngomong, kita langsung baper. Kenapa? Karena bingkainya langsung negatif. Kayaknya orang itu nggak suka sama saya. Dan ada sikap dramatis yang sering kita miliki Bapak Ibu. Contoh gini, kemarin saya ketemu sama anak, lagi terapi sama saya. Dia bilang apa? Mister, di SMA aku tuh semua orang nggak suka sama saya. Apa kata Ibu? Semua orang tidak suka sama saya. Saya kaget dong. Wow, kok bisa? Coba sebutkan semua orang yang kamu maksud. Si Andri, si Bowo, Pak Uji, ya, si Asep, gitu kan? Si Asep, gitu kan? Joni. Dan dia hanya bisa menyebutkan 5, Bapak. 5 disebutkan. Udah 5, saya tanya lagi. Terus siapa lagi? Siapa ya? Pokoknya itu, Mister. Berarti nggak semua orang, Bapak Ibu. Inilah sikap yang menurut saya terkadang lebay yang kita miliki. Padahal nggak semua orang. Ternyata yang nggak suka sama dia cuma 5. Dari 30 orang, 5 yang nggak suka. Berarti 25 orangnya bisa jadi suka. Tapi karena generalisasi kita, sikap lebay kita membuat apa? Seakan-akan semua orang itu benci, nggak suka sama kita. Jika ini sampai pada orang tua, Bapak Ibu, biasanya orang tua langsung panik. Kenapa? Karena pikirannya negatif. Dan dia nggak bertanya orang tuanya. Ya jelas Pak, dia akan mengiyakan, tunggu Mister, semua orang nggak suka sama anak saya. Begitu dihitung, cuma dan saya pastikan di sini pun ada yang punya perasaan seperti itu, Bapak Ibu. Pasti ada. Ya. Akhirnya apa? Terjadilah gap. Terjadilah jarak. Terjadilah miskomunikasi. Tinggalnya apa? Satu ruangan tapi diam-diaman. Berduaan tapi WA-an gitu, Bu ya. Nggak ngobrol gitu ya. Berduaan sih, Bu, tapi nggak ngobrol berdua. Cuma pakai chatting aja berdua. Iya, udah makan belum gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Ini ketika kita tidak memahami frekuensi daripada pemikiran teman-teman kita dalam lingkungan pekerjaan. Oh, saya nggak nyaman. Ibu itu ngomongnya kalau ngomong nyelekit, Pak. Nah, ketika udah tahu Bapak Ibu berarti apa? Memang dia orangnya seperti itu. Cara berpikirnya memang seperti, dan dia nggak bisa kita tarik ke dunia kita. Karena dia punya dunia sendiri, punya pemikiran sendiri, itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita Bapak Ibu ketika sudah kenal, ya udah. Memang gayanya kita nggak nyaman. Jadi apa? Yang timbul adalah keindahan dan kedamaian. Bapak Ibu berarti apa? Memang dia orangnya seperti. Saya sama istri saya, Bu, di rumah pikir sama. Cara berpikirnya memang seperti, dan dia nggak bisa kita tarik orang otak kiri kita. Karena dia punya, kalau ngomong, Bu, ilekit sama saya. Punya pemikiran sendiri. Itu Bapak Ibu. Karena saya tahu. Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu ketika sudah kenal, ya, untuk melihat potensi bawaan itu sedikit pas lagi tidur apa? Yang timbul adalah keindahan dan kedamaian kiri. Emang dia pemikir, dia panik. Saya sama istri saya, Bu, belum pulang nih, Bu, telat, Bu. Udah di video call. Berpikirnya memang seperti bisa 5 menit tuh. Dia kan 5 menit, Bu, di video call terus tuh. Karena dia kalau ngomong, Bu, nyelekit sama saya. Dia pemikiran sayang, Bu.
Bapak Ibu. Saya ngangkat sengaja tuh ya. Nyampe rumah tuh pasti. Ini tugas kita Bapak Ibu ketika Jadi sudah kenal. panjang. Tapi karena kita udah kenal, ya kita sejilan. apa? Pulang Yang gitu timbul adalah keindahan, kita kita damai. Ibu. Makanya Pak, perlu kita Saya punya pemikiran Ibu telat positif, kamu di mulai video dari call berpikir, Ibu, apapun dimanapun. bisa 5 menit tuh. Kalau Iya, nggak kan 10 menit Ibu di video call terus tuh. karena dia punya ngomong Bu, nyelekit sama Nah, ini penting Bapak Ibu, hindari ngelamun yang jelek sengaja karena tuh ya. pikiran negatif itu tugas kita dari lamunan yang Panjang. tapi karena kita udah Imajinasi yang buruk, visual yang buruk pulang gitu ya. timbul adalah nggak menjorok gitu ya. makanya Pak perlu Ya nggak kita apa-apa Bu, emang lagi bahas yang itu gitu ya. apa sih imajinasi buruk itu Bapak Ibu? Contoh gini. Karena dia Tadi membayangkan membayangkan kalau penting, pulang Bapak Ibu, nanti hindari macet, ngelamun kita yang diburu-buru. jelek. Sengaja Karena tuh. pikiran Membayangkan negatif. aduh nih long weekend Tugas nih. kita dari lamunan yang Parah nih pasti macetnya nih. Pasti karena kita parah. udah yang buruk, visual yang Kenapa buruk. Bapak Ibu? Karena visualisasi yang kita bayangkan menjorok, tadi itu akan memancar Makanya, Pak, Bapak Ibu. perlu Ya nggak kita apa-apa Bu, ya, emang dia punya gelombang gitu ya. Dan ketika kita pancarkan apa sih gelombang imajinasi buruk buruk itu Bapak Ibu? tersebut, Contoh gini, imajinasi tersebut maka akan membayangkan kalau pulang Bapak Ibu nanti hindari yang sama ngelamun yang jelek. sama. Karena Membayangkan pikiran aduh nih long negatif. weekend Tugas nih. kita dari lamunan Parah yang nih pasti macetnya nih. Pasti karena parah. kita udah yang buruk. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Yang Ibu? kita bayangkan itu akan yang kita membayangkan gelombang itu akan memancar Makanya, Pak, Bapak Ibu. perlu Ya kita nggak apa-apa dengan emang gelombang dia yang punya sama. gelombang. Gitu ya. Makanya Dan ada istilah, ketika kita pancarkan apa sih gelombang imajinasi buruk buruk itu Bapak Ibu? sama Contoh dia gini, imajinasi tersebut maka akan bayangkan kalau pulang nanti hindari yang ngelamun yang jelek. Karena membayangkan pikiran aduh nih negatif. long Tugas kita dari lamunan weekend yang tadi lamunan karena kita yang buruk. kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Yang Ibu? kita bayangkan itu Lamunnya akan apa Bapak Ibu? membayangkan gelombang itu akan memancar Bapak Ibu. Ya, Nggak apa-apa dengan gelombang dia yang punya sama. gelombang. Kalau bicara masalah pasti akan ada masalah. Nama juga tantangan hidup. Punya mobil mewah, iya, punya mobil mewah. Kali aja ada orang tua wali murid yang kelebihan mobil kan Pak, puas dengan kerja Bapak ya kan, tiba-tiba dikasih bonus, bukan dari dinas Pak Ibu, dari wali murid, kan gitu ya. Nih Bapak Ibu perlu ya. Kemarin yang udah belajar simbol siapa? Ada yang udah baca simbol kemarin, ada yang juga yang belum, makanya saya ulang lagi. Bapak Ibu perhatikan simbol di depan. Pilihlah salah satu simbol Anda, ya. Pilihlah mana simbol saya. Di sini ada kotak, segitiga, Z dan O. Sekarang tugas Anda adalah pastikan Anda pilih salah satunya simbol mana yang Anda pilih. Saya kasih waktu 2 detik. 1, 2, oke? Ya, siap. Sekarang kita bahas satu Bapak Ibu, simbol yang pertama. Nih. Ya, siapa yang merasa simbolnya ini Bapak Ibu? Acungkan simbol yang kotak mana tadi? Ada 1 ya. Simbol yang segitiga mana? Segitiga. Segitiga mana? Segitiga Bapak Ibu mana? 1, ada segitiga. 2, oke? Ya, yang Z ada yang Z? Mana Z? Acungkan Z. Sekarang kita bahas simbolnya Z. Simbol yang pertama, simbol O. Masih ada. Simbol O berarti dominan ya. Ya. Siapa yang merasa simbolnya ini Bapak Ibu? Ya, simbol O banyak ya Pak ya. Jebak lagi nih Pak ya. Berarti kita bisa tahu nih dia itu. Mana? Yang pertama yang kotak berarti orangnya tadi pintar dan cerdas, sementara yang segitiga yang merasa segitiga. 2, oke? Ya, yang Z ada yang Z? Mana Z? Sekarang kita bahas simbolnya Z. Yang Z sekarang simbol Z Bapak Ibu ya. Yang merasa simbolnya Z. Ya. Siapa yang merasa simbolnya ini Bapak Ibu? Nah, simbol O banyak ya Pak ya. Simbol Z. Sekarang simbol O yang paling banyak nih. Berarti kita bisa tahu nih. Mana? Yang pertama yang kotak berarti orangnya tadi pintar dan cerdas, sementara yang segitiga yang merasa segitiga. Selamat ya Pak. Oke? Ya, yang Z ada yang Z? Mana Z? Sekarang kita bahas simbolnya Z. Yang Z sekarang simbol Z Bapak Ibu ya. Yang merasa simbolnya Z. Ya. Ini pentingnya kita berpikir positif, Bapak Ibu. Kita lagi bahas simbol Z. Sekarang simbol O yang paling banyak nih. Thinking. Berarti kita tahu mana? Yang pertama yang kotak berarti orang yang tadi pintar dan cerdas. Yang saya maksud adalah segitiga. Selamat ya Pak. Ya, yang Z ada yang Z?
Mana Jet? Sekarang kita bahas Ibu dulu, Jet. Bu. Yang Yang Jet. Ibu, Ibu Jet sama Ibu ya. Untuk mari kita jadikan seks sebagai rutin. Ini pentingnya kita berpikir positif, Bapak Ibu. Kita lagi bahas Senyum. sekarang simbol Ya, yang senyum, semangat. ini belum semua Bapak Ibu. Yang masa Bapak belum juga Pak. Yang saya maksud adalah Selamat ya Pak. ya, yang Jet ada yang Jet. Sehingga Mana Jet? Kalau Bapak singa saya punya tante tuh Pak. Jet. Ibu Jet sama Ibu ya. untuk mari kita jadikan seks sebagai rutin. Ini pentingnya kita berpikir positif. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang belum Sekarang simbol yang senyum, kebaikan nggak boleh ditunda, Bapak Ibu. ini belum semua Bapak Ibu. Yang masa Bapak Rasa dan yang saya maksud adalah Selamat katanya satu senyum konsultasinya enak banget. Untuk mari kita jadi yang belum cepet-cepet ya, ya. Yang perempuan yang belum sekarang simbol yang kelihatan kebaikan nggak boleh merah loh. ini belum semua Bapak Ibu. Itu belum juga. Kalau ada yang ibu suka ibu buru-buru lamar dia. Nah, kan itu. Kadang-kadang kita gengsi lebih dulu. Melamar itu artinya apa? Untuk mari kita jadikan mau. Jadi yang belum cepet-cepet ya. Nggak apa-apa. Cepet ya. Karena sekarang tuh Bu, riset mengatakan perempuan berbanding 7. Sekarang simbol yang kelihatan kebaikan nggak boleh merah loh. Itu belum juga. Kalau ada yang ibu suka Kata ibu gini, boleh dong, boleh buat aja ke suami. Nah, kan itu. Kadang-kadang kita gengsi lebih dulu, boleh Bu ya. Jadi yang belum cepet ibu boleh kata dia, asal jangan suami saya gitu. Karena sekarang tuh Bu, riset mengatakan Suami orang biarin aja kan Bu ya. Kelihatan. Jadi Bapak Ibu baju merah dulu. belum juga. Kalau ada, karena seringkali kalau kita mendengar cerita, mendengar satu kisah, mungkin setengah-setengah, sehingga apa? Yang di otak itu belum tuntas. Kayak tadi nih, begitu seks semuanya langsung negatif thinking kan. Wah, parah nih gitu. Ternyata apa? Seks yang dimaksud ternyata yang baik-baik ya. Senyum, semangat, antusias dan sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita berbicara tentang positive thinking. Ya, ini adalah Bapak Ibu, sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan. Itulah. Jadi ketika kita berpikir negatif, artinya kita rugi dong Bapak Ibu ya. Rugi dong. Kenapa? Karena tidak menguntungkan untuk kita. Yang ada apa? Timbulnya penyakit. Stres muncul dari apa Bapak Ibu? Pikiran. Kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi pada hidup kita. Bapak Ibu jangan bicara tahun depan, minggu depan. Kita bicara hari ini. Kita nikmati, kita syukuri. Karena kita nggak pernah tahu hari ini akan terjadi apa di malam nanti. Saya katakan tadi, kita nggak bisa mendahului Tuhan. Makanya yang tadi sakit kanker, kan membayangkannya 4 bulan lagi, Bu. 4 bulan lagi saya meninggal. Dia berpikir lagi, mau ngapain saya berobat? Toh, saya diponis 4 bulan lagi meninggal. Itu kan prem negatifnya, Pak Ibu. Ngapain saya harus minum obat, harus kemo? Toh, ujung-ujungnya saya akan meninggal. Tapi ketika premnya dirubah, meninggalnya indah, kayak dikasih tahu, bisa prepare, bisa persiapan, ternyata apa? Sembuh dia. Itulah kehendak Tuhan, Bapak Ibu, yang mungkin kita nggak ketahui. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, positive thinking mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pikiran yang baik untuk mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan. Artinya apa? Kalau yang kita bayangkan negatif semua, ternyata terjadi juga Bu dalam hidup kita. Tadi contoh kecilnya macet. Contoh kecilnya apa? Tadi mungkin kita sakit. Kenapa? Karena kita sering mengucap sakit, dan sakit. Artinya Bapak Ibu apa? Ciptakan budaya positive thinking mulai hari ini. Kenapa udah jadi budaya Bapak Ibu? Indah. Ringan. Kayak Ibu disuruh pakai baju ini kan, apa namanya Bu? Baju daerah ya. Baju daerah. Mungkin awalnya akan susah Bu, akan berat, ribet banget. Tapi ketika sudah terbiasa Bu, budaya itu melekat, akhirnya Pak jadi sebuah kebiasaan yang baru dan indah.
Nanti ganti lagi perubahannya, Bu. Tuh kan, udah indah-indah diganti lagi, Bu ya. Nah, Bapak Ibu perlu kita berpikir positif. Karena apa? Karena berpikir positif itu menguntungkan untuk diri kita sendiri. Menguntungkan untuk orang lain. Ya, baik. Manfaat berpikir positif Bapak Ibu untuk kesehatan dan tubuh kita tentunya mengurangi stres, mencegah depresi, memperkuat imun tubuh. Tuh, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berpikir positif, imun tubuh kita pun nambah, meningkat. Ya. Waktu beberapa saat lalu, Bapak Ibu, 2 tahun lalu, pas pandemi COVID, semua orang punya frame takut sama kematian karena pandemi tersebut. Akhirnya Pak, banyak orang ngurung diri di rumah tuh ya, nggak kemana-mana. Dan saya yakin bahwa setiap penyakit itu akan selalu ada obatnya. Itu kayak kita Bapak Ibu. Saya kena COVID 5 kali Bu, alhamdulillah. Jadi alumninya sering banget tuh ya. Tapi alhamdulillah sembuhnya hanya lebih dari 7 hari itu udah sembuh. Nggak lebih dari 7 hari sembuh. Kenapa? Karena mental. Dan saya nggak bilang-bilang sama orang. Begitu saya kerasa badannya nggak enak, ini pasti COVID nih kalau saya periksa. Udah saya di rumah aja Bu, istirahat, tidur, senang-senang main game gitu ya. Makannya anget-anget. Begitu keluar lagi tuh, udah enakan. Ayo udah sembuh gitu. Saya cek dan ternyata Bang sudah negatif. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti orang COVID tuh Pak. Hampir-hampir kita lupa sama Tuhan, Bu. Itu matinya kena COVID, Pak. Saya senyum aja. Itu meninggalnya kenapa? COVID, Pak. Seringkali. Akhirnya apa? Mereka lupa libatkan Tuhan di dalam. Padahal apa? Ketika dia meninggal, sebetulnya sudah waktunya. Tapi jalannya, caranya dengan penyakit COVID tersebut. Nah, makanya Bapak Ibu, yuk perkuat imun tubuh kita mulai hari ini dengan berpikir positif. Yang ketiga, tidak mudah sakit Bapak Ibu. Otomatis kalau kita imunnya naik, jadi kita juga nggak mudah sakit. Kita akan kuat. Yang keempat, lebih kuat menghadapi krisis. Yang kelima, lebih mudah menerapkan pola hidup sehat. Ya, Bapak Ibu, artinya apa? Ketika kita berpikir positif, semuanya akan indah. Semuanya akan terasa baik-baik saja. Walaupun mungkin nggak punya uang gitu Ibu ya. Walaupun mungkin, aduh, cicilan di depan mata gitu Bapak Ibu ya. Cicilan rumah, cicilan mobil gitu ya. Istri minta ke salon gitu Pak ya. Tapi apa? Ketika kita berpikir positif, ya memang itu kewajiban kita. Bu pernah minta uang ke suami buat ke salon? Enggak. Minta tuh Bu ya. Supaya suaminya semangat. Ya? Ya. Ternyata apa Bu? Pergi ke salon, menurut para ahli, itu adalah ajang untuk menambah imun juga. Karena rileks, bahagia, ya, dipijit-pijit dirinya. Saya sering ke salon Bu dulu. Sekarang belum sempat ya Pak Agus ya. Belum sempat ke salon lagi. Biasanya kalau habis show itu Bu, kita sengaja facial, relaksasi, krim bath. Enak juga ternyata ya. Nah, ya Bu, di mana tuh Bu? Pak Agus kalau dikasih sama ibu ya. Nanti catat gimana itu gitu. Bapak Ibu, inilah 10 cara tingkatkan pikiran positif. Yang pertama, bersyukur tentunya ya. Jangan berfokus pada apa yang tidak Anda miliki. Bersyukur. Ya. Aduh. Ini saya harus berpikir positif nih, Bu ya. Oke, Bu. Udah jam berapa sih sekarang? Tak terasa ya. Ibu tuh seriusan sih lagi. Iya. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, pilih teman-teman yang suportif, bukan teman-teman yang demotivatif. Karena seringkali apa? Mental negatif itu munculnya dari teman. Makanya ada istilah, kalau kita itu bergantung pada teman kita, katanya. Kalau temannya tukang bengkel, pasti kena oli. Temannya kena tukang parfum, pasti wangi, katanya. Nah itu Bapak Ibu. Artinya apa? Teman itu mempengaruhi cara berpikir kita. Pertama kali saya punya mobil itu gara-gara teman saya, Bu. Kayak teman saya, Pak. Ente kan jam terbangnya udah banyak, beli mobil lah, udah sanggup. Enggak. Maunya cash loh tuh, ideal banget, Bu.
Ada berapa di rekening? Ada lah pokoknya. Sini kasih saya. Besok saya anterin mobil kamu. Nggak mau. Tapi begitu saya mikir, ya juga ya. Tiap kali ke seminar, nyewa mobil, kosnya mahal juga Bapak Ibu. Akhirnya apa? Berpikir untuk punya. Akhirnya tuh saya impian lagi. Saya harus punya mobil tahun sekian, mereknya ini. Dapat ternyata Bapak Ibu. Dan yang membuat kita stres tadi itu, kita lihatnya ke atas. Duh, temanku udah pakai Pajero nih. Aku masih gini-gini aja nih. Kalau premnya negatif, kita malah jadinya nggak punya semangat Bapak Ibu. Tapi kalau premnya positif, saya akan beli yang lebih bagus daripada itu nanti. Nah, ya. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Hilangkan drama tadi itu. Drama contoh tadi ya, semua orang membenci saya. Hidup saya itu susah banget. Padahal masih bisa makan sehari 3 kali, Pak. Dibilang susah banget hidupnya. Motornya bagus gitu ya, mobilnya bagus. Dibilang, Pak, hidupku lagi susah banget nih. Nah, bagaimana yang keempat Bapak Ibu? Ambil tanggung jawab. Yang kelima, ubah tidak bisa menjadi bisa karena hidup itu serba bisa. Kalau saya katakan apa? Bapak Ibu, hidup ini serba mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Asalkan kita mau. Ya, baik. Berbuat baik tentunya. Lihat sisi baiknya. Istirahat yang cukup. Tentukan tujuan. Dan tertawalah. Sebelum tertawa itu dilarang. Boleh Bu, kalau sendirian di mobil nggak apa-apa. Asal jangan di gang aja gitu ya. Ibu depan gerbang gitu ya, Ibu tertawa sendiri. Itu Pak, terlihat apa? Stres kayaknya gitu ya. Tapi kan fenomena ini udah terjadi Bapak Ibu. Sejak bertahun-tahun lalu setelah ada smartphone. Ibu nggak usah bingung lagi sekarang di ruang guru, Bu. Pasti ada beberapa guru yang tertawa sendiri. Senyum-senyum. Mesem-mesem. Kadang ada yang begini sendiri nih. Tiba-tiba dia nangis. Ternyata lagi nonton drakor. Ya, Bu. Nah, artinya apa? Fenomena ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu ya. Tertawalah Bapak Ibu. Tertawalah. Di motor tuh Bu ya. Kadang saya dulu tertawa di motor. Kadang-kadang tuh. Gitu ya. Enak. Kalau kita di pantai ya bagus ya. Besok saja kita ke pantai nih. Ya, bawa rombongan tapi Bu. Ke pantainya sambil kerja. Gitu ya. Tapi gratis kita kan ya. 5 hal yang membuat sulit untuk berpikir positif, Bapak. Yang pertama, terlalu memaksakan diri untuk berpikir positif. Ternyata apa? Memaksakan diri untuk berpikir positif malah bisa membuat kita tidak bisa berpikir positif. Siapa? Gue harus berpikir positif. Gue harus berpikir positif. Malah nggak bisa. Ada memaksakan diri untuk berpikir positif. Akhirnya apa? Gue harus bisa. Ternyata nggak bisa, Bu. Kenapa? Sambil dipikirin, Bu. Ternyata susah ya Pak. Akhirnya apa? Efeknya kan seperti itu. Yang kedua, terlalu sering melabel diri dengan kata-kata negatif. Sebetulnya di label itu muncul dari orang lain Bapak Ibu. Tapi karena sering, akhirnya apa? Menjadi label untuk diri kita sendiri. Betul. Pak, setiap manusia punya namanya mekanisme cara berpikir yang belum kita bahas hari ini. Karena waktunya habis. Jadi setiap manusia itu punya namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan setiap informasi yang masuk, itu kan masuk ke pikiran bawah sadar dan terprogram. Contoh, 2 kali 2 berapa? Tidak ada yang bilang 5. Kalau saya bilang, Mas, 2 kali 2 udah berubah sekarang jadi 5. Mas percaya apa enggak? Enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Karena sudah dalilnya begitu, kata Ibu. Udah pasti. Tapi saya pastikan kalau informasi itu diulang-ulang bertahun-tahun, maka lama-lama akan bisa berubah. Kenapa? Seperti informasi 2 kali 2 di awal, itu diulangnya berkali-kali, Bapak Ibu. Ada label yang lain, contoh merek, Bapak Ibu sebutkan toko buku. Itulah yang muncul. Toko buku Mang Udin, itu nggak diakui, Bu. Padahal samping rumah. Ada tuh, toko buku Jelita. Tapi nggak muncul di pikiran bawah sadar kita, kenapa? Karena nggak pernah labelnya itu diulang-ulang di pikiran kita. Jadi apa? Semua label itu muncul entah terprogram oleh teman, saudara, keluarga. Teman kamu gitu aja nggak bisa kayak temannya. Karena sering ngomong gitu Bapak Ibu temennya. Akhirnya apa? Kita believe bahwa kita tuh nggak bisa.
Saya katakan bahwa teman itu sangat mendukung. Mendukung apa? Semua hal, termasuk karir ya, Pak Ibu. Jadi bentuk label itu, kayak ini Bu label Bu. Ini label. Bu, ke warung nih. Ibu bilang, beli aqua ya Mas. Yang Ibu ambil bukan aqua. Fit atau enggak Ades. Tapi dibilang, aku, ceritanya itu apa Bu? Ades. Bukan aqua, bukan. Kayak tadi tuh Sanyo tuh ya. Mesin air, Sanyo. Sepeda motor, Honda. Nah, padahal ada Yamaha dulu kan, Yamaha baru Honda. Tapi yang suka Honda jangan bilang Honda. Mungkin yang suka Yamaha kan bilang Yamaha. Jadi apapun makanannya, minumnya Bu. Botol sosro. Pabriknya di kampung saya Bu. Pabrik tehnya di kampung saya. Yang keempat, yang ketiga, dikelilingi orang-orang yang suka berpikir negatif. Makanya mulai hari kalau Bapak Ibu masih punya pikiran negatif, hijrahlah. Bergabunglah sama orang-orang yang punya mental dan pemikiran positif. Mulai ini circle kita mulai nggak asik nih. Cari circle baru Bapak yang mendukung. Ya. Oke, yang keempat, tidak pernah bersyukur. Yang kelima, tidak punya perencanaan hidup yang positif dan spesifik. Tuh, 5 hal yang membuat sulit untuk berpikir positif. Ya. Oke. Ini mekanisme pikir manusia Bapak Ibu. Saya akan gambarkan masuk dari visual gustatory olfactory ya. Maksudnya ke pikiran sadar plus ke pikiran bawah sadar. Semuanya diprogram di sini. Habit, belief adanya di sini. Jam berapa Ibu makan siang? Jam 12 itu kita jadwalnya makan siang. Walaupun Ibu jam 11 makan lontong 5. Maka Ibu kan bilang, aku belum makan. Karena makan jam 12 udah makan nasi Pak biasanya. Jadi ketika makan lontong dibilang belum makan. Itu namanya belief dan habit. Ya. Ibu biasa bangun jam 5 nih Bu. Ya. Tiba-tiba bangun setengah 6. Maka kan bilang apa Bu? Contoh Ibu, contoh aja nih. Jam 5 bangun. Ibu bangun setengah 6. Apa yang Ibu katakan? Kesiangan. Tapi kalau orang yang bisa bangun jam 7, Bu, bangun setengah 7, dia akan bilang apa? Kepagian. Itulah pikiran bawah sadar. Itu bisa dirubah nggak, Kang Pala? Bisa dirubah dengan membuat habit baru. Dengan membuat belief yang baru. Tapi nggak bisa instan. Nggak bisa jelek langsung, nggak bisa. Contoh, Ibu menemukan anak bandel gitu ya. Tugas kita berarti apa? Berpikir positif bahwa anak itu bisa berubah. Apa yang harus kita lakukan pertama kali Bapak Ibu? Membuat label baru pada diri anak itu. Jadi kalau ada 35 guru nih sekarang nih, ketemu anak bandel tadi Bu, tinggal dicolek kayak gini nih. Kamu anak yang baik. Guru pertama. Guru kedua bilang, kamu hebat. Guru ketiga bilang, kamu luar biasa. Guru keempat bilang, kamu baik banget. Sampai guru ke-36. Maka anak itu punya label hari itu, baik-baik semua. Besok jadi ulang lagi Bapak Ibu. Besok jadi ulang lagi, terus diulang. Dan hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, dia udah mulai kerja otaknya. Begitu Ibu nyolek Bu, dia udah tahu. Ibu nggak ngomong pun, Ibu dia udah tahu. Dia akan manggut, Ibu manggut, dia juga manggut. Nggak perlu ngomong lagi. Dulu saya pernah dicolek kayak gini Mas, sama guru saya. Lah, berikan yang terbaik dalam hidup, karena hidup cuma satu kali. Itu yang dikatakan Bu. Hari pertama. Hari kedua, dia ngomong lagi hal yang sama. Berikan yang terbaik dalam hidup, karena hidup cuma satu kali. Hari ke-8, begitu dia nepok, saya ngomong. Saya tahu Pak, berikan yang terbaik dalam hidup, karena hidup cuma satu kali. Dia senyum. Hari ke-10, kita main manggut-manggutan. Dia manggut, dia nyolek nih Pak. Dia manggut, saya juga manggut. Dan manggutnya gini. Berikan yang terbaik dalam hidup, karena hidup cuma satu. Berarti 8 anggukan. Kita begini-begini aja berdua. Dia ngerti, saya ngerti. Itulah komunikasi pikiran bawah sadar. Ibu ini udah habis beneran. Betul. Oh, ada yang baik Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Masih banyak sebetulnya materinya. Boleh, nanti kita sambung lagi di waktu yang berbeda ya.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, terima kasih. Bapak izin. Materi yang disampaikan oleh Kang Falah benar-benar membuat pikiran kita jadi terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai besok kalau ketemu anak bader, ya anak yang benar-benar membuat kita berusaha lebih ya, kita langsung panggil aja. Anak hebat gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi kita akan sambut narasumber yang kedua, yaitu Bapak Faisal Firdaus. Silakan untuk mengisi materi selanjutnya. Ya. Iya. Sudah. Ini. Ya. Kontrak belajar Mas. Bukan, belum mindset. Nah, itu ya. Oh iya. Iya, langsung. Kasih Kang. Foto dulu. Ya udah foto dulu. Foto dulu. Iya, foto dulu. Oh ya. Pak, tangan Pak. Siapa yang ambil? Silakan, Mbak. Ya Pak. Oke, ambil. Sini. Bapak di tengah ya, Pak. Sekali lagi gaya bebas. Jangan ke saya. Oke, Alia sudah? Oke. Nggak apa-apa. Kasih ya. Kasih Pak. Salam. Kasih Kang ya. Iya. Ini mah tim tanya. Kasih Kang ya. Amin. Mudah-mudahan cepat lulus S2. Amin. Salam. Udah siap ya? Jam 3 ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya Bu Rita dan Pak Suwarno selaku wakil siswaan, Pak Koset selaku wakil siswaan, terus Bu Sri Darwati selaku Sarpras, dan Bapak Ibu semua. Izinkan saya pada siang hari ini berbagi ya tentang penerapan budaya positif melalui kontrak belajar. Oke, next. Agak banyak itunya transisi. Jadi saya mau berbagi sedikit Bapak Ibu ya, tidak ada maksud untuk menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Yang pertama saya akan mau berbagi tentang pendidikan dulu sebelumnya. Jadi dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu guru adalah penuntun. Jadi menuntun siswa supaya tumbuh sesuai kuadratnya, kuadrat alam dan kuadrat zaman. Jadi mungkin ketika saya dulu kecil atau mungkin Bapak Ibu berbeda gitu kan cara dibesarkannya, cara didiknya kan, termasuk anak zaman sekarang seperti itu. Jadi fungsi guru saat ini untuk menuntun tumbuh kembang anak agar sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tugas kita sebagai penuntun, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu berkali-kali dulu. Ya, ini saya menggunakan visual ya biar lebih gampang aja gitu karena menjelaskan ke siswa. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima.
Semua orang tentunya suka ya disayangi, diterima gitu kan. Dan itu adalah hal yang baik dan kebutuhan. Seperti itu. Dalam sejarah pun kita tahu Adolf Hitler kan kesannya jahat ya, kejam ya, tapi ternyata dia sebelum akhir hayatnya menikah dengan seorang perempuan gitu. Eva Braun kalau nggak salah namanya. Nah, yang kedua ada kekuasaan, power. Artinya dia bisa seperti itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita masing-masing punya keahlian kan tentunya. Lalu yang ketiga ada kesenangan. Gitu. Ada hal yang kita sukai, ada yang memang kita minati gitu kan. Misalnya Pak Aryadi hobinya bulu tangkis, pengadilan, tenis meja gitu kan, hobinya seperti itu. Lalu ada bertahan hidup. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat, dan hal yang menunjang kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian setiap orang itu punya pilihan untuk melakukan hal yang baik bagi dirinya. Misalnya kalau dia setelah lulus SMA, mau masuk jurusan apa, mau masuk kampus apa, gitu kan? Ada kecenderungannya dan guru-guru di sekolah bantu mengarahkan. Oh, kamu cocok nih di bidang misalnya psikologi, kamu cocok di bidang hukum, kamu cocok di IT. Nah, itu berkaitan dengan fungsi guru sebagai penuntun. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada pertama tadi kasih sayang, ada kesenangan, bertahan hidup, kekuasaan, dan kebebasan. 5 hal kebutuhan dasar yang ada bagi setiap orang dan bagi diri kita masing-masing. Di next. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah ya, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, dia itu ingin melakukan sesuatu yang berharga sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Ambil contoh seperti ini. Ketika kita berkendara di jalan, bawa SIM, pakai helm, kan ada tipe-tipe orang kan. Saya pakai helm supaya nggak kena tilang. Saya bawa SIM supaya nggak kena tilang. Gitu kan, takut ditilang. Ada yang pakai helm, bawa SIM, kalau saya punya SIM, berarti kan saya warga negara yang taat. Gitu kan, kalau ditilang, ini Pak ada SIM-nya gitu kan. Oh, itu punya bagus, jalan gitu kan. Kalau yang ketiga, kalau dipakai helm, dia sadar keamanan dia di jalan itu penting bagi diri dan keluarganya. Seperti itu. Nah, itu 3 motivasi ya. Lalu selanjutnya ada hukuman. Nah, ada 3 hal. Pertama, hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Di luar, kamu tulis pernyataan saya menyesal gitu kan. Yang kedua, hukuman itu bisa fisik maupun psikis. Intinya, orang yang diberi hukuman itu tersakiti, baik secara fisik maupun mentalnya. Dengan dia disuruh maju ke depan, berdiri. Dulu mungkin pernah ya Bapak Ibu ya, maju ke depan, angkat kaki tangan dan jewer gitu ya. Pernah ya begitu ya? Saya juga pernah dulu soalnya. Nah, itu kan udah nggak zaman ya sekarang. Next. Nah, disiplin itu adalah bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, tapi ketika disiplin itu sudah ada ukurannya. Misalnya masuk sekolah sebelum jam 6.30. Kalau hari Senin menggunakan atribut sesuai pada buat upacara seperti itu kan, disiplin. Jadi ada acuannya. Untuk yang ketiga ada namanya restitusi. Restitusi yang ketiganya. Nah, restitusi adalah menciptakan sebuah perbaikan. Jadi ketika siswa salah, tugas kita itu kita tidak menjudge, berusaha memberikan masukan supaya mereka tuh bisa memperbaiki dirinya untuk kedepannya. Misalnya kalau tadi di hari Senin ada siswa yang tidak menggunakan topi, ya kita tanya kenapa nggak pakai topi. Lupa apa-apa, oke, dengan berbagai alasan kan. Mungkin oke, semua orang pasti pernah lupa, semua orang pasti pernah salah. Nanti kamu bisa pakai topinya ya, seperti itu. Sekarang ikut dulu di baris sama teman-teman yang nggak pakai topi misalnya seperti itu. Jadi kita tidak menjudge kamu tuh nggak tertib, kamu nggak tertib, nggak seperti itu akhirnya. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menciptakan kondisi seseorang yang salah untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu. Ini juga saya juga dapat ilmu barunya dari pendidikan guru penggerak juga. Nah, ini lagi saya coba terapkan bagi diri saya sendiri dan saya harap dengan berbagi ini Bapak Ibu juga bisa belajar atau mendapatkan hal baru gitu. Next, Pak Haris. Nah, berikutnya ada disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah di mana ada kemerdekaan situ ada disiplin. Disiplin itu self disiplin, artinya ketika kita selalu ada orang-orang yang lebih tinggi dari kita untuk mendisiplinkan kita. Misalnya kalau murid atau siswa di kelas, ada guru di kelasnya. Oke, kamu kerjakan tugas ya, jangan keluar-keluar ya.
berarti kan guru sebagai yang lebih tinggi, gitu kan. Tapi kalau disiplin positif untuk diri masing-masing, dia minimal bisa menertibkan dirinya, tahu ke tugasnya, tahu kewajibannya. Next, Pak Aris. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ketika kan kita senang ngeliat siswa yang tertib ya. Oh, dia kalau belajar tuh tertib banget, tugas dikerjain, nggak pernah terlambat. Kan kita seneng kan gitu kan. Ternyata anak itu sudah menerapkan disiplin positif bagi dirinya dengan dia tertib mengerjakan tugas dan tidak bikin guru mungkin sebel gitu ya. Nah, di sini disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Dia punya sebuah tujuan, yaitu untuk kegiatan sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi dirinya. Gitu. Jadi ketika orang melakukan disiplin positif, berarti memang ada suatu hal yang dituju untuk dirinya, yaitu melakukan sesuatu yang bermakna dan juga berharga. Nah, nilai kebajikan dan sifat positif yang tujuan yang dicapai setiap individu. Seperti pelajar Pancasila juga ada nilai-nilainya, di sekolah kita juga punya nilai-nilainya kan, visi misi sekolah seperti itu. Jadi ini hal yang membuat harus dicapai oleh setiap orang gitu, tergantung dia berada di mana. Kalau di sekolah ada nilai sekolah yang dicapai, di keluarga juga ada nilai yang dicapai di keluarganya. Nah, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Oke. Ada 5 tipe. Yang pertama, the punisher, penghukum. Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga seperti teman, yang keempat itu pengawas, dan yang kelima itu manajer. Jadi masing-masing tipe itu ada ciri khasnya. Secara sederhana, kalau ketika dia penghukum, dia bakal berteriak dan menunjuk. Sesuatu yang bahasanya secara psikologis memang nggak bagus ya. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan misalnya, jadi lebih banyak larangannya, lebih banyak emosinya. Akhirnya murid pun jadi acuh. Saya nggak mau, I don't care, itu malah ngelawan balik. Kan mungkin ada kasus seperti Bapak Ibu ya. Akhirnya pun dia malah ngelawan ketika menghadapi guru yang penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi dia guru itu bilang, kamu tuh seharusnya seperti ini. Ibu sedih loh, ibu kecewa loh, bapak kecewa loh kamu seperti itu. Jadi ketika disampaikan hal-hal yang membuat kecewa, seperti apa, hal-hal yang membuat orang itu merasa bersalah, respon adalah jadi rendah diri muridnya. Siswa jadi rendah diri. Oh ya, saya emang salah ya, saya keliru ya. Akhirnya jadi murung seperti itu. Saya belajar hal baru dari pendidikan guru penggerak. Lalu ada buddy, teman, sahabat. Di sini ya kita bisa mengakuin mereka lah, ngerti. Kan saya yakin Bapak Ibu juga punya cara tersendiri untuk mendekati siswa-siswi kan gitu. Tapi sayangnya kalau ketika bersahabat itu menimbulkan ketergantungan. Artinya ketika guru lain meminta, tolong dong kamu seperti sikapnya, dia nggak mau. Maunya itu sama guru yang dianggap seperti temannya tadi. Jadi ada ketergantungan. Kalau yang keempat, manajer atau pengawas itu ada lebih baik lagi, dia ada acuan, ada tatarannya gitu. Misalnya kalau kamu seperti ini dapat nilai nanti seperti ini. Jadi ketika ada konsekuensi dan ada acuan yang disampaikan. Dan yang terakhir sebagai manajer ini dia bisa justru malah menggali bagaimana siswa itu membangun rasa kesadaran dirinya. Oke, kita tahu itu kan salah. Terus kamu ke depan mau seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi lebih ke arah menggugah siswa ketika memang dia salah seperti itu. Ini yang sampaikan nanti di segitiga restitusi nanti. Gitu, ketika siswa melakukan kesalahan, itu yang digali oleh guru. Jadi ada 5 kontrol guru atau kendali guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, dan manajer. Gitu. Tentunya manajer yang paling baik, dan saya juga masih belajar banget untuk menjadi hal seperti itu. Gitu. Next, Pak Aris. Nah, salah satu membangun budaya positif di kelas adalah kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini, apa sih kontrak belajar? Pasti saya kan Bapak Ibu lebih memahami ini. Nah, apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar ini adalah aturan diciptakan atas dasar kesepakatan bersama antara murid dan siswa. Saya yakin Bapak Ibu ketika di awal tahun ajaran kemarin bikin kontrak belajar. Oke, kita sepakatin ya, misalnya tugas nggak boleh telat. Masuk maksimal 10 menit sebelum saya atau seterusnya gitu kan. Ada sesuatu yang secara bersama. Termasuk di sejarah juga ada. Saya juga bikin seperti itu. Apa yang mau kalian harapkan di kelas gitu. Next, Pak Haris. Bagaimana? Nah, itu dilibatkan. Baik siswa maupun guru sama-sama. Kalian mau apa? Kontrak belajarnya. Kita menyampaikan, Ibu pengen, Bapak pengen seperti ini. Tugas tepat waktu. Oke, Pak. Gitu. Boleh pakai dengar musik.
Oke, jadi kita kompromikan hasil kontraknya. Jadi tahu mana hak dan kewajibannya. Selanjutnya ada kapan bisa di awal pertemuan tahun ajaran baru atau di awal semester baru. Waktu di awal saya sempat menerapkan, di semesternya juga saya menerapkan waktu awal masuk. Seperti itu kita buat lagi kontrak belajar apa yang kurang, apa yang perlu kita evaluasi. Tentunya terlibat guru dan murid di dalam kelas. Untuk di sekolah itu lingkup yang lebih umum lagi. Jadi ketika setiap kelas itu sudah punya kontrak belajar, saya yakin budaya akademik kita pasti lebih bagus lagi. Gitu. Dan yang terakhir, dan mengapa ada kontrak belajar? Tentunya untuk suasana yang nyaman dan membiasakan budaya positif. Ketika sudah ada kontrak belajar, kita tahu mana kewajiban, mana hak kita, dan mereka juga seperti itu. Jadi fair lah seperti itu kalau saya rasa. Nah, ini kontrak belajar ini yang penting. Nah, setelah kita membuat kontrak belajar, ada keyakinan kelas atau nilai-nilai yang disepakati. Oke. Nah, misalnya di kelas saya ngajari 10F, misalnya kelasnya Bu Roida. Kalian mau seperti apa nilai keyakinan kelasnya? Responsif, Pak. Oke. Apalagi respect, Pak, menghargai teman gitu kan, karena di kelas kan ada yang inklusi ya seperti itu. Nah, ini seperti ini keyakinan kelas. Gitu. Kedua hal di 10F minta respect dan juga responsif. Oke, nggak masalah. Yang penting selama kesehariannya nilai itu yang dikedepankan. Ketika ada konflik dengan antar teman atau yang lain-lain, itu yang dikedepankan. Nah, itu contoh keyakinan ya. Nanti Bapak bisa lihat nanti. Misal selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, seperti itu. Percaya dan menghormati orang lain, respect gitu. Jadi semua itu kembali ke kesepakatan dan keyakinan kelas masing-masing. Tentunya setiap kelas pasti beda-beda poinnya. Nah, ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang segitiga restitusi ya. Itu ada proses penciptaan kembali kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 3 tahapan. Pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus meyakinkan kalau setiap orang pernah salah, termasuk saya. Kalau saya menemukan kasus murid yang bagi peraturan memang keliru, ya kita sampaikan. Saya juga dulu pernah seperti ini. Misalnya kan, mungkin kalau ujian Bapak Ibu pernah lihat anak yang nyontek, gitu kan, kita mengetahui nih gitu kan, wah dia nyontek nih. Gimana caranya supaya kita tanganin, jangan sampai dia nyonteknya itu menjadi budaya terus. Plagiarisme jadi budaya. Itu pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu yang pernah seperti itu, saya juga dulu pernah seperti itu kan. Lalu kedua, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Pasti kamu ada alasannya kan kenapa sampai nyontek. Iya Pak, saya nggak belajar misalnya. Iya Pak, saya lupa buru-buru Pak gitu. Iya Pak, ibu saya sakit. Seperti itu kan kita jadi mengetahui alasannya kenapa dia bisa jadi salah. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi menstabilkan identitas, kita yakinkan kalau bukan cuma kamu pernah salah, saya juga salah. Pernah salah seperti itu kan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan gitu. Nah, kamu mau jadi seperti apa? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati misalnya kan. Misalnya ada kasus bullying nih. Di kelas itu kan kita sepakat antara responsif dan juga respect ya, menghargai kan. Ketika anak yang bully itu kita kumpulkan gitu kan. Ya, saya juga tahu kalau ngebully orang memang seru ya sama teman-teman misalnya gitu kan. Saya juga pernah seperti itu, pernah jadi pelaku, pernah jadi korbannya juga gitu kan. Nah, terus kedua validasi tindakan yang salah tadi gitu. Ada nggak cara yang lebih efektif lagi gitu kan seperti itu. Nah, ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu prosesnya. Stabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah tadi. Seperti itu. Segitiga restitusi. Itu juga saya juga belajar hal baru. Gitu. Bagaimana kita menangani siswa yang salah atau yang mungkin keliru ya. Dalam artian kita kembali kepada fungsi guru sebagai penuntun. Itu yang kita coba lakukan. Dan saya juga masih belajar banget. Belajar dari Bapak Ibu juga semuanya. Itu yang kita lakukan. Nah, akhirnya ketika kita bisa menerapkan hal tadi untuk membangun budaya positif, kita akan menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Gitu. Kita bisa mengetahui potensi mereka, kita bisa menggali karakter mereka, keinginan mereka seperti itu kan. Akhirnya kita bisa melakukan tugas kita sebagai penuntun. Bukan hanya pengajar, tapi kita menuntun kodratnya mereka supaya tumbuh kembang. Seperti itu. Karena kita juga adalah orang tua mereka di sekolah. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.